Hai, bertemu lagi dengan saya Arika di acara Podcast 2. Kali ini kita bersama dengan narasumber kita. Di sini ada Kak Hilman, Kak Sony, Kak Alfian, dan Kak Farid. Halo semuanya. Hai, Halo, halo, assalamualaikum. Salam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Untuk kasus yang kita bahas pada podcast kali ini adalah kasus narkoba. Sebagai contoh, kasus narkoba yang dilakukan oleh mantan Kapolda Sumatera Barat. Nah, untuk sebelumnya, kita sebaiknya mengenal dulu apa itu narkoba. Mungkin bisa dibantu oleh Kak Sony. Ya, kalau dari narkoba sendiri kan mungkin orang-orang tahu ya, narkoba itu bahaya, narkoba itu ini, itu segala macam. Tapi kita harus dipelajari dulu nih, apa sih sebenarnya definisi dari narkoba itu. Nah, narkoba itu atau kita sebutnya narkotika ya, dan obat-obatan terlarang, itu obat atau zat baik yang bersifat alamiah, sintetis, atau semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, kemudian serta daya rangsang yang berlebih. Kemudian narkoba sendiri itu kan ada zat adiktif ya. Nah, zat adiktif itu dapat menyebabkan efek kecanduan. Jadi sekali kita pakai, efeknya akan kecanduan-kecanduan, dan kemudian dosisnya juga akan semakin bertambah otomatis resist. Nah, narkoba ini ada bilang yang berbahaya, tapi di dunia medis, narkoba ini juga dimanfaatkan. Contohnya seperti obat bius atau obat pereda rasa sakit. Itu digunakan biasanya pasca operasi dan sebelum operasi menggunakan narkoba. Tentunya dengan dosis yang sudah dianjurkan oleh dokter, tidak dengan dosis yang berlebih. Nah, permasalahannya kadang ada sebagian orang yang menggunakan narkoba ini ya disalahgunakan gitulah. Dalam tanda kutip kita bilang adalah pemakai. Digunakan oleh para pemakai dengan dosis yang tanpa dengan anjuran dokter dan pemakaian yang kurang tepat atau yang salah. Jadi menimbulkan efek seperti yang tadi saya ucapkan, halusinasi berlebih, kemudian ada apa namanya hilang kesadaran sampai ya, dalam bahasanya itu teler lah gitu, mabuk segala macam. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal dari dampak negatif penggunaan narkoba. Kalau menurut saya seperti itu, Mbak Rika. Terima kasih Mas Sony atas penjelasannya. Mungkin untuk berikutnya kita mengenal dulu ya, ada berapa macam sih golongan narkoba itu. Mungkin bisa dibantu oleh Mas Alfian. Nah, untuk golongan-golongan narkoba di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah dijelaskan untuk membedakan narkotika ke dalam tiga golongan. Ya, yang pertama adalah golongan yang pertama. Yang golongan pertama ini ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Nah, contohnya seperti opiat. Opiat ini ada beberapa macam seperti morfin, heroin, petidin, dan candu. Nah, yang kedua ada ganja atau kanabis, marijuana, dan hashish. Nah, yang ketiga ada kokain. Nah, kokain ini ada beberapa jenis juga. Yang pertama seperti serbuk kokain, pasta kokain, dan daun kokain. Nah, yang untuk golongan kedua, ini berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya seperti morfin, petidin, serta yang lain-lain. Nah, untuk golongan yang ketiga ini berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein. Nah, itu tadi adalah beberapa golongan-golongan yang sudah dibagi di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Baik, terima kasih ya Mas Alfian atas penjelasannya. Nah, ini berikutnya kita akan mengenal jenis-jenis dari narkoba itu apa saja. Mungkin bisa dibantu oleh Kak Fari. Oh ya, jenis-jenis narkoba itu ada beberapa lah. Antara lain kokain, ganja, ekstasi, heroin, sama sabu. Eh,
sebenarnya ada turun-turun lagi sih. Kayak ganja, ada ganja yang alami sama sintetik. Kokain juga kayak gitu tuh. Ada yang emang medis, ada yang buatan, ada juga yang sintetik. Kalau orang-orang kalau ganja, apa banyak banyak beredar namanya gorila kalau kalian tahu itu dari sintetik. Kalau di tempat banyak tuh di Aceh, mau nggak? Udah situ aja. Baik, terima kasih ya Kak Fari atas penjelasan jenis-jenis narkoba. Nah, sekarang kita kembali lagi ke permasalahan kasus yang saya jadikan contoh tadi ya, kasus narkoba yang dilakukan oleh mantan Kapolda Sumatera Barat. Nah, di sini mungkin bisa dibantu ya, Kak Sony, apa dampak yang ditimbulkan dari kasus narkoba tersebut? Oh, untuk dampak ya, dampak tadi ya Mbak ya. Untuk dampak yang ditimbulkan karena ya kita tahu sendiri kan kasusnya. Kasusnya itu adalah penyalahgunaan narkoba oleh oknum polisi ya. Nah, kita kan tahu sendiri sebagai masyarakat lah, sebagai gambaran masyarakat umum. Masyarakat masyarakat kan taunya polisi itu adalah yang seharusnya memberantas narkoba, memberantas kejahatan lah intinya. Tapi dalam kasus ini malah justru mereka yang menyalahgunakan narkoba. Nah, kalau misalkan sudah terjadi seperti ini, masyarakat itu penilaian terhadap apa ya, kayak aparatur sipil negara kan justru pasti akan jelek, akan turun. Kemudian akan timbul stigma-stigma yang negatif terhadap aparat-aparat kepolisian. Seperti kayak kemarin kan sedang ramai hashtag percuma lapor polisi lah, hashtag mosi tidak percaya, dan masih ada banyak lagi kemarin sempat trending di media sosial. Nah, untuk dampak yang lain lagi, dampak negatif yang lain, otomatis pasti masyarakat jadi berpikir, Kapoldanya aja make, apalagi bawahan-bawahannya gitu. Gambarannya seperti itu saja. Dan kemudian hal seperti ini ya memang tidak seharusnya terjadi ya. Ya bukan hanya di lingkup polisi saja, semuanya lah, semua elemen masyarakat, mulai dari masyarakat biasa, masyarakat yang menengah, mungkin kayak seperti kita juga aparatur sipil negara itu jangan sampai lah kita menyalahgunakan penggunaan dari narkoba. Karena itu ya yang jelas tadi sudah ada aturannya, sudah ada larangannya, kemudian hukum pidananya juga sudah ada. Jadi marilah kita bersama-sama lah dengan menyalahgunakan penggunaan narkoba. Apabila di sekitar kita atau di lingkungan kita ada yang menggunakan, ya kita jaga diri baik-baik. Kalau kita ini ya apa namanya kita berusaha memperingatkan, tapi memperingatkan dengan cara yang baik juga, jangan dengan cara yang terlalu kasar, terlalu fanatik atau terlalu menghakimi. Justru cara-cara yang tersebut malah akan membuat mereka itu makin depresi, makin putus asa gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindarilah penggunaan narkoba tersebut. Menurut saya seperti itu Mbak Rika. Berarti hal tersebut itu akan sangat merusak akuntabilitas dari polisi sendiri ya, Kak ya. Ya, Dan betul selain itu sekali. juga dapat merusak generasi muda kita. Baik, terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Mungkin untuk selanjutnya kita akan mengenal apa saja isu-isu yang ditemukan dalam permasalahan narkoba. Mungkin Kak Hilman bisa dibantu? Baik, isu-isu yang biasanya ditemukan dari permasalahan narkoba ini sendiri, isu utama yang membuat narkoba ini susah untuk diberantas adalah tingginya daripada permintaan masyarakat. Banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong ingin menggunakan narkoba dengan iming-iming atau dengan jaminan nanti ketika mereka memakai, mereka akan merasakan jauh lebih bahagia, jauh lebih tenang dan sebagainya dengan rasa halusinasi tersebut, itu yang akan membuat permintaan narkoba di masyarakat itu tinggi. Sedangkan jumlah narkoba yang beredar itu terbatas karena yang kita tahu dari pihak regulator atau dari pihak penegak hukum sedang gencar-gencarnya untuk melakukan kampanye
pemberantasan narkoba itu sendiri. Jadi isu utama yang muncul dari narkoba menurut pendapat saya yaitu dari tingginya permintaan masyarakat itu tadi. Tingginya permintaan dan kurangnya wawasan di masyarakat tentang bahaya narkoba. Baik, mungkin dari kakak-kakak yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat lain. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan untuk selanjutnya kita akan membahas mengapa kasus narkoba itu bisa terjadi. Mungkin Kak Fari bisa dibantu. Banyak faktor sih Kak. Banyak faktor sih. Bisa dari lingkungan, bisa dari kurangnya pengetahuan kita mengenai hal itu. Cuman faktor yang terbesar dari lingkungan. Karena kan betul kata Kak Sony tadi bilang, kalau kita ngumpul sama penjual parfum, walaupun kita nggak ini, tapi baunya tetap kecium. Tapi kalau kita kumpul sama tukang las, walaupun kita nggak ngelas, tetap kita bau gosong, bau besi. Gitu aja sih. Itu faktor selama saya terjun di dunia kayak gitu, itu sih faktor terbesar. Padahal narkoba apa enaknya? Udah mahal, nggak enak. Tapi kenapa orang suka? Kan jadi tanda tanya besar. Kalian ada pendapat nggak mengenai hal itu? Baik, mungkin ada pendapat dari kakak-kakak yang lain ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya. Apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari narkoba tersebut? Mungkin bisa dibantu oleh Kak Alfia. Nah, untuk dampak-dampak pada narkoba itu yang pertama ada yang paling terlihat di tubuh kita yaitu dampak pada fisik ya. Nah, untuk gangguan pada seperti sistem saraf pusat, jantung, kulit, dan paru-paru. Nah, pada pengguna narkoba kan ada yang juga yang pakai suntik. Nah, itu sangat berbahaya karena penggunaannya kan secara bergantian. Nah, itu bisa menularkan penyakit seperti hepatitis, HIV, AIDS. Nah, ada lagi dampak psikis dan sosial. Nah, yang pertama seperti lamban bekerja, orangnya seperti kayak malas-malasan untuk bekerja, terus hilangnya kepercayaan diri, orangnya sering menutup diri dari luar seperti jarang berbaur dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah sulit berkonsentrasi karena efek tersebut. Menurut menurut saya begitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Alfian atas penjelasannya ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana cara mengatasi kasus narkoba yang ada di Indonesia? Mungkin Kak Hilman bisa membantu menjawab. Baik, tolong diulangi Mbak, terputus-putus Mbak. Maaf. Baik, mungkin kita ke pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Bagaimana cara mengatasi kasus narkoba yang ada di Indonesia? Mungkin Kak Hilman bisa membantu. Cara mengatasi kasus narkoba. Cara mengatasi kasus narkoba ini ada menurut dari saya pribadi ada dua cara, yaitu ada preventif atau pencegahan. Pencegahan ini sendiri biasanya dilakukan pencegahan ini dilakukan oleh satu lembaga negara yang sudah dimiliki Indonesia, yaitu Badan Narkotika Nasional, di mana lembaga ini bertugas untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana bahaya penyalahgunaan narkoba, karena bagaimanapun tidak sedikit masyarakat yang menggunakan narkoba karena ketidaktahuan mereka akan dampak bahaya narkoba. Jika mereka telah mendapatkan edukasi yang cukup, maka dapat dikurangi resiko-resiko dari meningkatnya penggunaan narkoba di Indonesia. Preventif yang kedua yaitu dapat juga berasal dari lingkungan keluarga yang sehat, lingkungan keluarga yang mendukung akan bahayanya narkoba kepada anggota keluarga mereka,
mereka akan memberikan pemahaman kepada anggota keluarga mereka. Karena bagaimanapun keluarga merupakan faktor yang terbesar dari pembentukan sifat manusia itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu tahapan tahapan pemberantasan, preventif dan pemberantasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dengan cara jika ada kasus narkoba yang sudah terlapor, maka lembaga tersebut akan menelisik atau menelusuri jaringan-jaringan yang sudah tersebar. Jadi ketika jaringan utama yang ini sudah bisa diberantas, maka akan lebih mudah untuk mengontrol jaringan-jaringan yang lainnya supaya peredaran narkoba itu sendiri dapat diberantas maupun dihilangkan. Untuk dari pendapat saya mungkin itu. Ada yang mungkin ditambahkan dari Mungkin Kak dari Fahri mungkin? ya kakak-kakak yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, izin menambahkan Baik, saja. berarti izin ada Ya, penambahan dari Kak Sony, silahkan. kan disebutkan bagaimana cara kayak memberantas narkoba ya. Seperti tadi yang disampaikan, faktor yang paling utama adalah yaitu keluarga. Dalam tanda kutip di sini adalah pergaulan. Bagaimana cara kita kaula muda menjaga pergaulan kita, bagaimana cara kita dalam memilih-milih teman. Ya, bukannya kita itu tidak mau berteman dengan si ini sih, tapi segala macam. Tapi boleh berteman dengan siapa saja, asalkan kita mampu menjaga diri, menjaga pergaulan kita. Jangan sampai kita sebagai kaula muda yang masih semangatnya menggebu-gebu, jangan sampai semangat yang menggebu-gebu kita ini malah justru ke arah yang salah. Nah, apalagi kita di sini sebagai ASN, sebagai pegawai negeri sipil, seharusnya yang memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, terutama ya seperti topik kita ini adalah tentang penggunaan narkoba. Jangan sampailah pergaulan kita rusak, jangan sampai diri kita rusak karena sebuah pergaulan yang kurang baik. Jadi kita juga harus memegang prinsip dalam diri kita, pokoknya say no to narkoba. Nah, sekian saja, terima kasih. Baik, berarti penyebab, dampak, dan penanganan dari kasus narkoba itu memang membutuhkan perhatian khusus ya kakak-kakak semua. Mungkin cukup sekian ya Pak podcast kita hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.